Episode 531. Setelah itu, dia menambahkan, aku bisa melupakan misi ini dan membiarkanmu pergi. Tetapi karena kamu telah menyakiti adik perempuanku, kamu harus meminta maaf padanya. Dia mengubah teknik pedangnya, kekuatannya pun melonjak. Ditambah dia telah menusuk pakaian Jensen sebelumnya, dia pikir Jensen tidak sebanding dengannya. Apa kamu terlalu banyak makan bawang putih? Kenapa omonganmu besar sekali? Jensen menggelengkan kepalanya dan mencibirnya berkata, kalian yang memintaku datang, lalu kalian ingin membunuhku. Sekarang kalian kalah, kamu ingin aku minta maaf? Chris sadar yang dikatakan Jensen benar, lalu dia berkata dengan tegas, ini adalah dua hal yang berbeda, aku bilang sebaiknya kamu minta maaf, jika tidak jangan salahkan pedangku ini akan memberimu ampun. Lain kali pedangku tidak hanya akan merusak pakaianmu. Ingat, seni bela diri di dunia, cepat dan tidak bisa dikalahkan. Coba saja kalau bisa. Jensen memasukkan tangannya ke dalam sakunya dan berkata sambil menghela napas. Kamu cari mati? Chris belum pernah melihat orang yang begitu keras kepala seperti dia. Mati pun dia tidak mau meminta maaf. Lihat saja. Dia menari dengan pedangnya dan menyerang dengan cepat. Pedang bahkan lebih cepat dari peluru, hanya terlihat cahaya pedang berkedip lewat. Matanya juga menatap Jensen, dia ingin Jensen tahu kehebatannya dan akhirnya dia mau minta maaf. Tetapi ketika dia melihat Jensen, dia pun terkejut. Jensen terlihat menyipitkan mata dan kedua tangannya masih ada di saku. Gila! Apa Jensen pikir pedang itu terbuat dari tahu? Keahlian pedang pria itu, bahkan bisa mengalahkan peluru. Tapi ketika pedangnya semakin dekat dengan Jensen, Chris mulai menyesal. Walaupun Jensen telah membuat adik perempuannya terluka parah, tapi dia tidak membunuhnya. Jika itu orang lain, apa mungkin akan berbelas kasih? Ini menunjukkan kalau Jensen tahu batasan. Sekarang, dia tidak bisa membunuhnya. Tapi pedang sudah dikeluarkan, jika tidak melihat darah. Bagaimana bisa disarungkan kembali? Hati-hati! Chris berteriak mengingatkan. Kelang! Tapi saat ini, cahaya pedangnya terlihat mengkilap. Pedang ini mengubah pandangan Chris dan mematahkan logikanya seni bela diri yang telah dipelajarinya separuh hidupnya. Karena, Jensen mengeluarkan pedang juga. Bahkan pedangnya lebih cepat. Lebih tajam. Itu seperti sambaran petir. Pedang cepat Tai Chi. Kelang. Suara nyaring terdengar dan terlihat pedang Chris patah. Tapi Chris masih berdiri dengan memegang pedangnya sambil tercengang. Seni bela diri di dunia, cepat dan tidak bisa dikalahkan. Jensen dengan perlahan mengambil kembali pedang bayangan merahnya. Chris basah kuyup seperti disiram sumber air, memegang pedangnya yang patah dan terdiam untuk waktu yang lama. Bahkan jika Jensen menerima serangan pedangnya, dia tidak berani menyerangnya kembali. Tidak pantas menyerangnya. Pedangnya tidak secepat pedang Jensen, dan pedangnya telah patah. Sungguh mempermalukan master pedang. Dalam menggunakan pedang, Jensen adalah seniornya. Kakak senior. Di tanah, wanita itu menutupi mulutnya kaget. Dalam informasi yang diberikan tuannya, Jensen hanyalah pecundang, lemah dan sombong. Tapi sekarang, apa dia terlihat seperti pecundang? Tampaknya Jasper dari keluarga Woodley yang terlalu menganggap dirinya hebat. Ah, mati kau! Ketika kedua orang itu kaget, terdengar suara terdengar dari hutan, sejumlah besar pohon tumbang, lalu dua sosok bergegas keluar. Ternyata itu adalah dua pria parubaya yang tadi, si gemuk dan si kurus. Aku akan membunuhmu. Mereka menatap Jensen dengan mata penuh amarah. Mereka satu persatu mengeluarkan dua ramuan dan tiba-tiba menyuntikkannya ramuan itu dalam lengannya. Kemudian, tubuh mereka menjadi besar, menyemburkan bau busuk dan berteriak pelan. Mereka terlihat seperti binatang buas. Pemuda ini gila. Chris gemetar. Dia tahu kalau ramuan itu pemberian dari keluarga Woodley, itu adalah salah satu hadiah untuk mereka karena membunuh Jensen. Walaupun aku tidak tahu apa gunanya, tapi rumor di dunia Jianghu, ramuan ini bisa meningkatkan kekuatan praktisi seni bela diri. Setelah kedua orang itu menyuntikkan ramuan, sikap mereka menjadi berubah total. Bukan seperti manusia, mereka lebih terlihat seperti binatang. Taring keluar dari mulut mereka dan telinga mereka tumbuh menjadi panjang, seperti manusia serigala. Apa-apaan ini? Wajah Jensen juga berubah, tiba-tiba dia teringat akan ramuan yang dicuri oleh keluarga Woodley. Efek ramuan itu tidak terlalu kuat. Kecuali,
Ramuannya sudah ditingkatkan. Bagaimana mungkin ramuan ini dapat meningkatkan kekuatan praktisi seni bela diri? Mereka sudah seperti monster. Itu sudah mengubah gen di dalam tubuh mereka, kata Chris tiba-tiba berteriak. Jensen tiba-tiba menatapnya dengan kaget. Orang ini juga tahu ramuan itu? Aku memiliki pekerjaan lain di ibu kota, yaitu sebagai pemagang di Akademi Ilmu Pengetahuan, kata Chris menjelaskan. Arg. Pada saat ini, kedua pria itu bergegas menyerang, kekuatan mereka sangat besar, tanah telah diinjak jejak kaki yang dalam. Jensen segera memobilisasi Profound Ki, Tai Chi, untuk menjadi lembut dan tegas. Tetapi dia segera menyadari kekuatan kedua orang itu hampir sebanding dengan Ki-nya. Terlihat sederhana, tapi sulit dikalahkan. Sebagai upaya terakhir, Jensen hanya bisa mundur. Pada saat yang sama dia mengeluarkan jarum peraknya dan menusukkannya ke titik akupuntur manusia serigala itu. Tidak akan ada yang tahu hasilnya jika tidak dicoba. Tidak peduli seberapa ganas ular berbisa itu, ia pasti juga punya kelemahan. Arg. Tapi kali ini Jensen hanya bisa kecewa. Kedua manusia serigala itu tidak terpengaruh sama sekali dan kembali menyerang Jensen. Sial, mereka terlalu kuat. Jensen mencela dan menggunakan Tai Chi-nya untuk menangani kedua pria itu. Kelihatannya Jensen merasa kesulitan untuk membunuh dua manusia serigala itu, tetapi mereka juga kesulitan untuk membunuhnya. Bagaimanapun, Tai Chi bisa digunakan untuk menyerang dan bertahan, dan dikhususkan untuk mematahkan kekuatan seseorang. Tapi jika memukulnya seperti ini, entah sampai kapan ini akan berakhir. Jika masalah ini semakin besar dan polisi datang, itu akan menjadi lebih merepotkan. Dan jika kedua manusia serigala itu lari ke kota, entah berapa banyak nyawa yang akan melayang. Berpikir seperti ini, Jensen merasa sedikit cemas. Dan pada saat ini, suara Chris terdengar, Jensen, titik akupuntur mereka sudah berubah. Bukan lagi titik akupuntur manusia, tetapi titik akupuntur serigala, makanya kamu gagal tadi. Perkataannya benar. Mata Jensen terlihat berbinar, dengan cepat dia melambaikan jarum peraknya lagi dan menusukkannya di titik akupuntur serigala. Kali ini, dia berhasil. Kedua manusia serigala yang ganas itu tampak putus asa. Semakin sering mereka menyerang, mereka semakin melemah. Akhirnya, mereka jatuh dan memuntahkan bau busuk, lalu napas mereka berangsur-angsur berhenti. Yang menakutkan adalah tubuh keduanya menyusut dan perlahan-lahan berubah menjadi genangan air yang bau. Jensen menutup hidungnya dan melangkah mundur, tetapi dia terus berpikir dalam hatinya. Terakhir kali di pabrik kosong, Veronica yang membawa pulang ramuan untuk keluarga Woodley. Dia juga bertanggung jawab atas masalah ini. Tanpa diduga, keluarga Woodley sudah memperbaiki ramuan tersebut, sehingga penggunanya bisa meningkatkan kekuatan mereka. Setelah kedua manusia serigala itu benar-benar menyusut, Jensen tahu kalau semuanya sudah berakhir. Dia memandang Chris dan adik perempuannya dan berkata, pergilah, kalian berhak pergi sebagai manusia, kalian tidak pantas sebagai pembunuh. Setelah mengatakan perkataan ini, Jensen menghilang di dalam hutan. Melihat ke arah Jensen pergi, keduanya merasa bingung. Setelah meninggalkan hutan, Jensen kembali ke taman bekas peninggalan itu lagi. Dia melihat Veronica masih berdiri di sana, membuat Jensen teringat akan ramuannya dan kekesalan dalam hatinya sulit hilang. Jensen, kamu tidak apa-apa kan? Melihat Jensen datang, Veronica jelas menghela napas lega dan dengan cepat berjalan menuju Jensen. Maaf telah membuatmu kecewa. Kata Jensen mencibir. Jensen, apa maksudmu? Aku mengkhawatirkanmu. Melihat wajah Jensen yang dingin, Veronica langsung merasa sangat sedih. Bagaimanapun, dia sangat mengkhawatirkan Jensen. Jangan berpura-pura lagi. Jensen mengangkat alisnya dan wajahnya menjadi semakin dingin. Aku akan membiarkannya kali ini, tapi jika lain kali kamu masih berani menggangguku, aku akan membunuhmu. Apa maksudmu? Melihat Jensen pergi, Veronica pun segera menarik Jensen. Aku mau kamu menjelaskannya. Episode 532. Pelak. Jensen menepuk tangannya, penjelasan. Kenapa kamu ingin bertemu di sini hari ini? Jangan bilang, kamu hanya mengajakku untuk melihat anggrek. Lalu kenapa pembunuhnya muncul setelah aku muncul? Aku. Veronica tidak bisa menjelaskannya, karena dia tidak tahu alasannya. Jika tahu dari awal,
seharusnya aku tidak membantumu mengambil kembali ramuan dari pabrik kosong itu. Jensen menghela napasnya dan melangkah pergi. Pada saat itu, dia tidak tahu kalau yang dia bawa pulang itu adalah ramuan. Dia baru mengetahuinya setelahnya, jika tidak, dia sungguh tidak akan membantu keluarganya. Jensen, kamu salah paham, aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Selain itu, para pembunuh itu tidak ada hubungannya denganku. Veronica mengejar dan merasa tidak nyaman karena tidak menjelaskan dengan jelas. Hal paling dia tidak sukai dalam hidupnya adalah disalahpahami. Saat ini di Hotel Pacific, di atas kasur angin yang besar. Jasper sedang bermain dengan seorang wanita. Tuan Jasper, nakal. Wanita itu berteriak dengan ceria. Haha, sayang, aku paling suka di sini. Jasper dengan sekuat tenaga ingin menyerangnya, tapi kemudian telepon berdering. Sial, siapa yang menelponku di waktu penting seperti ini, sungguh cari mati. Dalam sekejap wajah Jasper menjadi kesal, karena dia dihentikan pada waktu yang nikmat ini. Padahal suasana hati seperti ini sulit didapatkan. Dia menjawab telepon dan berkata dengan kesal, jika ini masalah sepele, aku akan menghabisi MU. Tuan Jasper, Jensen belum mati. Suara lawan bicaranya terdengar ketakutan. Sial, apa Jensen ini kucing? Titus tidak bisa membunuhnya, pembunuh pun tidak bisa membunuhnya, kali ini lagi. Jasper tercengang. Kenapa sulit sekali membunuh seorang dokter kecil dari kota Asmenia? Apa Jensen adalah seorang master yang tersembunyi? Bahkan 5 praktisi bela diri kuno juga tidak bisa mengalahkannya. Kami masih belum tahu detailnya, tapi menurut intelijen, ada Nona Veronica di sana. Kakak keduaku? Veronica Wody? Jasper terdiam membeku, tapi dia menebak sesuatu. Sial, Jensen ini benar-benar beruntung. Dia tahu temperamen kakak keduanya. Meskipun dia membenci Jensen, tapi dia tidak akan bisa melihat Jensen dibunuh, jadi dia pasti membantu Jensen. Keberuntungan Jensen sungguh tidak terbayangkan. Oke, aku mengerti. Jasper menutup teleponnya dengan marah. Tuan Jasper, ayo lagi, aku baru saja merasakannya, kata wanita cantik di sampingnya mendesaknya. Ayo apanya, aku sudah tidak merasakannya lagi. Jasper menjawab dengan dingin, pergi kau, tuangkan segelas anggur untukku. Kemudian, dia merenung sebentar dan menelepon Jessica. Lalu memberitahukannya berita mengenai Jensen. Setelah Jessica mengetahui situasinya, suasana hatinya juga menjadi buruk. Dia juga berpikir Jensen bisa lolos karena mengandalkan Veronica. Adapun terakhir kali masalah Titus, itu karena Arthur mengenal Jensen. Jessica juga tahu karena Arthur, Jensen bisa mendapatkan kesempatan untuk berada di keluarga Miller lagi selama setengah tahun. Bisa dibilang, keberuntungan Jensen sangat bagus. Jensen, aku penasaran, kapan keberuntunganmu akan habis? Wajah Jessica penuh dengan kengerian, hebat sekali kamu. Kali ini, aku akan menyerahkan masalah grup aliansi bintang kepadamu, kita lihat saja bagaimana kamu akan menghadapinya. Grup aliansi bintang dan keluarga Miller sampai hari ini masih belum menandatangani kontrak kerja samanya. Selain itu, kabarnya grup aliansi bintang tidak terlalu tertarik pada kerjasama ini. Walaupun akhirnya mereka bekerja sama, itu hanyalah bisnis kecil. Oleh karena itu, untuk sementara dia menghentikan kerjasamanya dengan grup aliansi bintang. Ditambah dengan masalah grup Dream Internasional yang membantu PT Senlena, dia merasa kesal dengan grup aliansi bintang. Kali ini dia ingin menyerahkan kekacauan itu kepada Jensen. Dia ingin melihat bagaimana Jensen akan menangani masalah yang telah dibuatnya itu. Bagaimanapun, Nenek sangat ingin bekerja sama dengan grup aliansi bintang. 1 jam kemudian, Jensen kembali ke aula Singlin dan melihat Elena dan Naomi masih sibuk membantu. Melihat Jensen, Elena tentu sangat senang, tapi dia menyembunyikan ekspresi itu dari wajahnya. Kelihatannya istrinya masih cemburu. Elena, aku memberikanmu kebab. Jensen tersenyum dan berjalan mendekat. Siapa yang makan kebab di siang hari seperti ini? Elena berpura-pura marah, tapi matanya menatap kebab itu dan diam-diam dia meneteskan liurnya. Pria ini tahu kalau dia suka makan kebab. Sebenarnya keluarga Lawrence adalah keluarga terpelajar dan jarang makan warung pinggir jalan. Jensen mengajaknya makan di sana sesekali, tapi setelah makan sekali, dia jadi lepas kendali dan mulai kecanduan. Kak Elena, jangan tertipu oleh kebab itu. Semakin perhatian seorang pria, pasti ada sesuatu yang disembunyikan di belakang punggungnya.
Naomi tiba-tiba menyela dan memandang Jensen dengan tatapan jahat. Kakak ipar, apa kamu sudah puas bermain-main dengan Veronica? Wajah Jensen langsung menjadi kesal. Gadis ini suka sekali membuatnya bertengkar. Dia seharusnya tidak perlu mengajarkannya keterampilan medis. Dia berkata dengan marah, apa yang kamu bicarakan? Aku sudah menyuruh Veronica pergi. Sebagai adik Elena, Naomi dan Diana tidak bisa dibandingkan. Setelah Diana dipukuli 1 atau 2 kali, dia jadi lebih menghormati saudara iparnya. Tapi Naomi sampai kapanpun tidak akan pernah mengaku salah. Dia itu salah satu dari 4 wanita cantik di ibu kota. Kamu berani menyuruhnya pergi? Kata Naomi dengan wajah tidak percaya. Selain itu, Kak Veronica adalah putri dari keluarga Woodley. Dia adalah dewi yang dikejar seluruh pria di ibu kota. Kalau kamu berani mengusirnya pergi, apa kamu tidak takut dia akan membunuhmu? Dia saja membenciku, mana bisa aku main-main dengannya? Jensen balik bertanya. Naomi berkata dengan marah, pokoknya, dengan identitasmu, kamu tidak seharusnya mengusirnya. Aku sudah mengatakannya seperti itu, tapi dia tidak marah. Terserah kamu mau percaya atau tidak. Jensen berbicara sambil merapihkan bahan obat. Pembual besar, tidak mungkin Kak Veronica tidak marah, kecuali matahari dari barat. Mana mungkin Naomi percaya, dia pun mengeluh, Kak Elena, kamu ini mudah sekali ditipu. Kamu lihat apa ucapannya bisa diandalkan? Elena mengangguk sambil makan kebab. Keluarga Woodley dan Jensen tidak memiliki hubungan yang baik. Kalau Jensen berani memarahi Veronica, Veronica tidak akan membiarkan Jensen begitu saja. Untuk masalah ini, dia juga pikir Jensen sedang membual. Jensen, dengarkan penjelasanku. Pada saat ini, dari gerbang tiba-tiba masuk ke seorang wanita cantik, itu adalah Veronica. Pergi kau. Kata Jensen dengan kesal. Wanita ini masih belum kapok juga, tak disangka dia mengejarnya sampai kemari. Hah? Jensen kamu? Naomi tercengang. Dia benar-benar mengusir Veronica begitu saja. Melihat karakter Veronica, sepertinya dia akan sangat marah. Baik, aku akan pergi. Semoga kamu bisa sedikit tenang, aku tidak akan mengganggumu. Veronica menggertakkan giginya, tapi dia tidak marah. Sebaliknya, dia malah pergi dengan sedih. Walaupun dia dimarahi dan diusir, dia tidak menyalahkan Jensen. Bagaimanapun, Jensen telah menyelamatkannya dan karenanya Jensen hampir dibunuh. Walaupun dia tidak tahu siapa yang menyuruh para pembunuh itu, tapi karena dia pintar, dia sudah bisa menduga kalau itu adalah keluarga Woodley. Melihat kepergiannya, Naomi menjatuhkan timbangan obat yang ada di tangannya. Kebab yang ada di tangan Elena juga terjatuh. Dia dimarahi, tapi tidak marah. Elena tahu, kalau Veronica adalah putri dari keluarga Woodley, dia cantik dan kaya seperti seorang putri. Tapi Jensen adalah musuh keluarga Woodley. Hal yang tidak diinginkan benar-benar terjadi. Jensen, apa yang terjadi? Elena menyipitkan matanya ke arah Jensen dan intuisi wanitanya mengatakan kalau ada rahasia yang disembunyikan antara Jensen dan Veronica. Melihat tatapan mata Elena, punggung Jensen mulai berkeringat. Bagaimana menjelaskannya? Episode 533. Mana ayahku? Aula Singlimu ini sudah membunuh orang. Apa kamu juga akan menghancurkan tubuh ayahku? Pada saat ini, sejumlah besar orang masuk ke gerbang Aula Singlin. Dari pakaiannya sepertinya mereka berasal dari pedesaan. Seorang pria parubaya berjalan di depan, diikuti oleh istri dan ibunya. Mereka membuat keributan dan menarik perhatian banyak orang. Semuanya lihat, ini Aula Singlin. Pengobatannya tidak bagus, mereka telah membunuh ayahku. Sekarang mayatnya dihancurkan dan jejaknya dimusnahkan. Dokter palsu itu membunuh orang. Pria itu berteriak pada kerumunan orang itu. Ada apa? Kakek Herman berlari keluar dengan Mulin dan yang lainnya. Membunuh orang bukanlah masalah sepele. Jika tidak diselesaikan dengan baik mungkin bisa digugat. Aku bertanya padamu, di mana ayahku? Pria itu berjalan menuju kakek Herman dan meraih kerahnya, wajahnya penuh dengan amarah. Jensen buru-buru datang dan menurunkan tangan pria itu, lalu berkata dengan dingin, ada masalah apa dibicarakan dengan baik, kenapa kamu menggunakan kekerasan? Kamu Jensen, kan? Pas sekali. Pria itu memandang Jensen dan berkata dengan marah, pagi ini, ayahku datang ke Aula Singlin untuk berobat.
Aula Singlin memberinya obat dan membiarkannya beristirahat di lantai 2, tetapi sekarang orangnya tidak ada. Siapa nama ayahmu? Tanya Bibi Sofia sambil mengerutkan kening. Rafael. Kamu tunggu dulu. Bibi segera memeriksa catatan dan menemukan rekam medis Rafael. Dia mengangguk dan berkata, setelah ayahmu meminum obat tradisional, dia bilang dia merasa pengap dan ingin istirahat sebentar. Saat itu, dia baik-baik saja. Tapi sampai sekarang ayahku belum pulang, teriak pria itu. Apa mungkin dia sedang jalan-jalan? Tidak mungkin, tulang ayahku tidak begitu baik, dia pasti akan pulang setelah selesai berobat. Aku curiga dia belum keluar dari aula Singlin. Jangan menuduh orang sembarangan, kami memiliki CCTV di gerbang aula Singlin, semua bisa melihatnya sendiri. Bibi Sofia merasa cemas dan marah. Dia meminta Mulin untuk mengirimkan video CCTV itu, lalu memutarnya di komputer. Para pasien di sekitar ikut menontonnya. Jika aula Singlin membunuh orang, mereka tidak akan berani lagi berobat di sini. CCTV itu memperlihatkan setiap orang yang memasuki aula Singlin, tetapi sampai sekarang ayah pria itu belum terlihat meninggalkan aula Singlin. Kau lihat, ayahku belum meninggalkan aula Singlin. Apa dia sudah mati? Lalu kalian memusnahkan tubuhnya. Aku dengar ada banyak klinik yang tidak bermoral sekarang ini. Menganggap penyakit ringan sebagai penyakit serius, kalau itu penyakit serius mereka menahannya di rumah sakit hanya untuk mengambil uangnya. Aula Singlin kalian pasti juga klinik semacam ini. Pria itu marah dan menampar Bibi. Plak. Pada saat itu, Mulin tiba-tiba berdiri di depan Sofia dan menerima tamparan itu. Mulin! Seru Sofia dengan tergesa-gesa. Tidak apa-apa. Mulin menggelengkan kepalanya ke arah Sofia dan menatap pria itu dengan marah. Beraninya memukul seorang wanita, pria macam apa kau, ayahmu mungkin masih beristirahat di lantai 2. Apakah sedang istirahat? Kalau begitu cepat cari dia. Jika sesuatu terjadi padanya, aku akan menuntut kalian sampai bangkrut. Pria itu berbicara dengan keras, lalu berkata kepada orang-orang di belakangnya, kalian berjaga-jagalah di gerbang, jangan sampai mereka kabur. Selesai berbicara, dia ikut Mulin ke lantai 2. Jensen juga ikut dengan mereka, dia mengerutkan keningnya dan merasa kalau masalah ini sangat aneh. Jensen, aku rasa orang-orang ini sudah merencanakan masalah ini sebelumnya. Bahkan Elena juga merasakan hal yang sama. Bagaimanapun mereka bersikeras kalau ayahnya menghilang, seolah-olah mereka sudah mengetahuinya dari awal. Tidak apa-apa. Jensen menghiburnya dan naik ke lantai 2. Di lantai 2, ada tempat tidur untuk pasien beristirahat. Dan hanya ada 3 pasien yang sedang beristirahat. Mereka mencari-carinya kemana-mana, sebenarnya di mana ayah pria itu? Di mana ayahku? Dia tidak ada di lantai 2. Sudah kubilang, kamu membunuhnya, lalu menghancurkan mayatnya kan? Pria itu kehilangan kesabarannya, lalu menunjuk ke arah kakek Herman dan yang lainnya serta memaki-maki mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Mulin dan Sofia sama-sama mengerutkan kening. Mereka tidak melihatnya keluar dari gerbang, itu berarti orang itu masih ada di dalam aula Singlin. Tetapi dia tidak ada di lantai 2. Sedangkan di lantai 3 dikunci dengan gerbang besi. Kecuali punya kuncinya, kebanyakan orang tidak bisa naik ke sana. Apakah mereka benar-benar telah membunuh orang itu? Kenapa mereka menyembunyikan orang tua itu? Sepertinya mereka ingin membunuhnya dan menghilangkan buktinya. Lagi pula, tidak baik jika aula Singlin dikabarkan membunuh orang. Bagaimana bisa aula Singlin melakukan hal seperti ini? Melihat kakek Herman dan yang lainnya tidak bisa berkata-kata, para kerumunan orang-orang itu mulai membicarakan mereka. Jika kamu tidak bisa menemukan ayahku hari ini, aku akan membunuh kalian. Pria itu mencari lagi, sampai kesabarannya pun habis. Dia menarik kerah Mulin dan ingin memukulnya, kamu sudah membunuh ayahku, aku akan mematahkan kakimu. Tunggu. Saat ini, terdengar suara Jensen. Jensen, hati-hati. Elena sedikit cemas, bagaimanapun pembunuhan bukanlah hal yang sepele, takutnya masalah ini tidak akan habis. Yang harus berhati-hati itu mereka. Kata Jensen mencibir, lalu dia berjalan keluar. Dia bisa melihat kalau orang-orang ini adalah praktisi seni bela diri. Apalagi ada terlalu banyak permainan dalam masalah ini. Misalnya, ketika mereka datang, mereka tahu kalau mayatnya telah dimusnahkan, seolah-olah mereka sudah menebaknya, dan pada saat itu, mereka belum pergi ke lantai 2 untuk mencarinya.
Kenapa mereka bisa begitu percaya diri? Kecuali mereka tahu, kalau mereka tidak akan bisa menemukan pria itu di lantai 2. Sungguh menarik, apakah mereka mau main petak umpet? Jensen berkata kepada pria itu, kalian tenang dulu, beri aku waktu 10 menit, aku janji aku akan menemukan ayahmu. 10 menit? Pria itu memandang Jensen dari atas hingga ke bawah, lalu mengangguk, bagaimana jika kamu tidak bisa menemukannya? Sesuai keinginanmu, aku akan menutup aula Singlinku. Dan aku Jensen akan masuk penjara, kehilangan uang dan selamanya tidak akan pernah menjadi dokter lagi, bagaimana? Jensen berkata perlahan, tapi jika aku tahu ada yang sedang mempermainkanku, aku akan mematahkan tangan dan kakinya. Baiklah, aku akan memberimu waktu 10 menit. Pria itu langsung setuju dan mencibir di dalam hatinya. Lalu mengancamnya dengan suara tegas, jangan main-main denganku atau aku akan menghancurkan aula Singlinmu. Lalu aku akan membunuh kakekmu dan kerabatmu. Coba katakan lagi. Wajah Jensen langsung terlihat marah. Orang boleh membicarakannya, tetapi tidak ada yang boleh membicarakan kakeknya. Jensen menatapnya, di dalam hatinya pria itu merasa ketakutan dan tidak berani berbicara. Tapi dia juga merasa aneh, Jensen jelas-jelas seorang dokter, tapi kenapa matanya begitu seram? Melihat tatapan matanya tidak seperti dokter, malah lebih seperti pembunuh. Jensen, ayo kita cari di lantai 3. Kadang-kadang orang tua tidak bisa berpikir dengan baik dan suka tersesat. Mungkin dia naik ke lantai 3. Kakek Herman memandang Jensen dengan perasaan cemas. Dia tidak menyangka, aula Singlin yang baru saja dibuka, sudah memiliki begitu banyak masalah. Tenang saja, masih ada 10 menit. Kata Jensen menghiburnya dan memeriksa ke lantai 2 dengan harapan. Jika pria itu adalah orang biasa, mungkin mereka tidak akan menemukannya dalam waktu 10 menit, tetapi karena pria itu belajar seni bela diri, itu akan jauh lebih mudah. Aura orang yang melakukan seni bela diri berbeda dengan aura orang biasa. Sangat mudah untuk menemukannya dengan melihat kinya. Aku memberimu waktu 10 menit, tapi kamu malah bengong. Pria itu melihat Jensen tidak bergerak, memegang ponsel sambil melihat jam dan berkata, aku rasa kamu hanya mengulur-ulur waktu. Kamu berpikir untuk melarikan diri kan? Kerumunan orang itu juga tidak percaya. 10 menit sudah berlalu, kenapa Jensen malah bengong dan bukannya mencarinya? Waktunya belum habis, jangan terburu-buru. Kata Jensen sambil tertawa, akhirnya dia menemukan orang tua itu. Yang membuatnya terkejut, ternyata lelaki tua itu bersembunyi di tong besi, di ujung sana. Episode 534. Tong besi itu biasa digunakan untuk menampung bahan obat, itu sangat kecil. Jangankan bisa menampung seseorang, bahkan itu sulit untuk meletakkan sebuah bola basket di dalamnya. Ternyata orang seni bela diri ini sangat hebat. Jensen perlahan mendekat ke depan tong besi dan tiba-tiba menendangnya. Brak! Terdengar suara orang terbekap dari dalam tong besi dan orang di dalam tong besi itu pun hampir pingsan. Sulit sekali menemukannya, padahal aku baru saja membuka aula Singlin. Tak disangka terjadi hal seperti ini, sungguh sial. Kenapa aku sangat sial? Jensen menghela napas dan kembali melampiaskan ketidakpuasannya. Brak! Dia menendang tong besi itu lagi. Setelah itu, dia menendang ember besi itu sampai terbang dan berguling-guling di lantai 2 seperti bola. Yang lain mengira Jensen tidak bisa berbuat apa-apa lagi, jadi dia melampiaskan amarahnya. Tampaknya memang ada yang mencurigakan di aula Singlin. Rasakan kalian, siapa menyuruhmu membunuh orang? Aku beritahu kau, ayahku meninggal, tunggu saja waktunya aula Singlin kalian akan ditutup, kata pria itu dengan penuh rasa bangga. Jensen semakin marah, pria itu pun semakin bahagia. Pasti dia tidak bisa berbuat apa-apa makanya dia marah. Aku pikir Jensen hebat. Ternyata dia bukan orang biasa dan bisa dengan mudah membunuh orang. Orang-orang dari dunia Jianghu berurusan dengan orang-orang biasa. Sesederhana bermain dengan anjing. Kenapa? Jensen tiba-tiba berteriak lagi dan menendang tong besi dengan tendangan yang kuat. Gelundung gelundung gelundung. Tong besi itu menggelinding dan membuat orang di dalamnya memuntahkan makanan yang semalam dia makan. Jensen, jangan terlalu emosi. Elena langsung menghiburnya, dia juga mengira Jensen sangat kesal. Bagaimanapun, dia tahu Jensen telah bekerja keras untuk bisa menjadi dokter. Sekarang adanya masalah ini menjadi pukulan besar bagi Jensen.
Apa aku tidak boleh emosi? Suara Jensen terdengar kesal, lalu dia mengepal tangannya dan menghantam tong besi yang ada di tanah. Orang di dalam tong besi memuntahkan darah. Pukulan ini tampaknya ringan, tetapi kekuatannya bahkan bisa menerbangkan seekor sapi. Tong! Tong besi yang dipukul itu berguling ke arah Naomi. Tong brengsek! Naomi juga kehilangan kesabarannya dan menendang tong besi itu. Dia benar-benar marah. Meskipun dia membenci Jensen, tapi dia percaya pada keterampilan medis Jensen. Melihat Jensen yang mulai sekarang tidak bisa lagi praktik, dia merasa itu sangat disayangkan. Tong besi itu berguling ke arah Elena. Elena merasa kesal, untuk pertama kalinya melihat ekspresi sedih Jensen. Dia menendang tong besi itu dengan sepatu hak tingginya dan tong besi itu pun menggelinding lagi. Kali ini, berguling ke sisi pria itu. Haha. Melihat Jensen dan yang lainnya depresi, pria itu tertawa lebih riang dan juga menginjak tong besi itu. Sudah 10 menit. Dia melihat ponselnya dan tersenyum licik. Berhenti menendang, kamu mau menyiksaku sampai mati. Pada saat ini, ada suara dari di bawah kakinya. Lalu tong besi terbuka. Ekspresi pria itu berubah, kenapa ayahnya bersembunyi di sana, bahkan dia juga menginjaknya. Dia tiba-tiba teringat tadi Jensen dan yang lainnya kehilangan kesabaran. Lalu melampiaskan kemarahannya dan menendang tong besi. Tiba-tiba dia panik dan buru-buru membuka tutup tong besi. Adegan yang mengejutkan muncul, ada orang yang bersembunyi di dalam tong besi yang kecil itu. Seluruh tubuh orang itu seperti berubah bentuk dan terhimpit ke dalam tong besi itu. Hah! Para kerumunan terkejut untuk pertama kalinya melihat pemandangan yang begitu mengerikan. Bocah busuk, cepat tarik aku keluar. Orang tua di tong besi itu berulang kali memakinya, dengan tubuh yang berlumuran muntahan darah. Saat tong besi itu ditendang, dia merasa seperti naik roller coaster dan gema tong besi hampir menghancurkan gendang telinganya. Ayah, aku akan menarikmu keluar. Pria itu buru-buru menarik lelaki tua itu dari tong besi. Ada apa ini? Elena juga kaget. Itu sejenis kungfu yang telah menyebar di antara masyarakat, juga disebut teknik penyusut tulang. Kata Jensen pada Elena. Teknik penyusut tulang? Bukankah itu hanya ada di TV? Tidak juga, di negara India, ada banyak orang yang pandai dalam keterampilan tubuh aneh semacam itu. Tulang mereka lentur seperti ular. Sangat mengerikan. Semua orang di sekitar berteriak ketakutan. Dengan susah payah orang tua itu ditarik keluar. Bentuk tubuhnya mulai kembali dan kemudian dia memandang kerumunan dengan senyum pahit. Pria itu terdiam dan menatap semua orang dengan senyum pahit. Sepertinya, rahasianya sudah bocor. Melihat ekspresi malu kedua orang itu, Jensen pun mencibir. Pak tua, bukankah tidak menyenangkan bermain di tong besi? Aku lapar dan melihat ada makanan di dalam tong besi itu, jadi aku masuk ke dalamnya, kata orang tua itu dengan mata yang berkedut. Tong besiku itu hanya berisi obat-obatan tradisional. Nafsu makan Pak Tua sepertinya sangat besar ya, bahkan obat-obatan tradisional pun kau makan. Apa kau sudah kenyang sekarang? Jensen berjalan mendekat selangkah demi selangkah. Tadinya aku kenyang, tapi kemudian semuanya sudah aku muntahkan. Orang tua itu menjawab dengan gugup. Menurutku yang kamu muntahkan tidak banyak. Jensen sudah ada di depan lelaki tua itu. Selesai berbicara, dia menendang perut lelaki tua itu. Bu! Orang tua itu ditendang dan menabrak dinding. Kemudian dia terpeleset dari dinding dan memuntahkan air empedu kuning. Walaupun kaki Jensen terlihat biasa-biasa saja, tapi sebenarnya dia menggunakan ki saat menendangnya. Terutama, karena Jensen sudah sangat marah. Berani merusak pekerjaannya, memang cari mati. Beraninya kamu memukul ayahku. Melihat Jensen sangat kejam, pria itu pun tidak berani melawan. Dia adalah praktisi seni bela diri, bagaimana bisa dia mentolerir orang biasa yang sombong di depannya. Bra! Tapi saat dia mau menyerang Jensen, Elena sudah menyerangnya. Tangan giotnya melambai, lalu telapak tangannya jatuh di dada pria itu dan memukulnya hingga terpental. Kekuatan Elena hari ini jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Meskipun pria ini adalah praktisi seni bela diri, tapi dia bukan lawan Elena. Grup! Jensen menangkap lelaki tua itu dan melemparkannya turun dari lantai 2. Aku membuka aula Singlin tujuannya untuk membantu mengobati orang-orang. Dan kamu, demi membuat aula Singlinku ditutup, tak disangka kamu melakukan hal seperti ini. Apa aula Singlinku sudah menyakitimu?
Apa masyarakat umum sudah menyakitimu? Jensen menuruni tangga dan menendangnya lagi. Orang tua itu berguling-guling di lantai pertama seperti bola. Meskipun dia sudah tua, Jensen tidak berbelas kasihan, karena dia adalah praktisi seni bela diri. Orang-orang di sekitar juga perlahan-lahan mulai ikut bereaksi, ternyata orang itu ingin mencelakakan Aula Xinglin. Bunuh dia, orang tua ini sangat jahat. Benar, tidak punya hati nurani. Kerumunan orang ikut mengarah ke lantai pertama dan memaki-maki orang tua itu. Jensen, kamu hanya orang biasa berani menyentuhku. Apa kamu tahu siapa aku? Di lantai pertama, lelaki tua itu berdiri dan berkata dengan kesal. Plak! Sebuah pukulan mendarat di wajah lelaki tua itu dan membuat rahangnya terkilir. Mayat hidup, aku tahu kamu siapa, justru karena aku tahu, makanya aku memukulmu. Belajar seni bela diri bukannya untuk membantu orang, malah digunakan untuk masuk ke tong besi. Kenapa kamu tidak sekalian aja masuk ke dalam toilet? Jensen bangkit dan mengusir lelaki tua itu dari jalan. Kemudian melihat Elena lagi. Memukulnya 3 kali dan menendangnya 2 kali, seolah sedang menyapu sampah. Dia juga mengusir pria itu dari jalan. Jensen, urusan kita belum selesai. Pria itu segera berdiri dan berteriak. Krek! Jensen berjalan menuju pria itu. Dia mengangkat kakinya, lalu menginjak lengan pria itu hingga patah. Aku sudah bilang aku akan mematahkan tanganmu, sekarang aku sudah mematahkan tanganmu. Ketika dia mengangkat kepalanya, Jensen sudah berdiri di depan pria itu dan menatapnya dengan mencibir. Tanganku. Pria itu kesakitan sampai kepalanya penuh dengan keringat, menatap Jensen dengan tatapan marah. Bukan hanya tanganmu, tapi juga kakimu. Jensen mengangkat kakinya dan menginjaknya. Bunyi retakan terdengar, paha pria itu dipatahkan oleh Jensen. Pria itu pun memegangi kakinya sambil berguling-guling di tanah. Orang tua itu yang awalnya merasa sangat marah. Setelah melihat kejadian ini dia merasa terkejut. Sialan, kejam sekali. Bahkan dia yang seorang seniman bela diri, takut untuk turun tangan. Episode 535. Tak lama kemudian, mobil polisi datang. Polisi memborgol komplotan orang itu dan memasukkan mereka ke dalam mobil polisi. Saksi dan bukti fisik semuanya ada di sana, penyelidikan pun jadi jauh lebih mudah. Akhirnya polisi datang. Setelah ditangkap dan dimasukkan ke dalam mobil polisi, lelaki tua itu menghela napas lega. Lebih baik ditangkap polisi daripada dipukuli Jensen. Dia menatap mata Jensen dan kembali merasa takut. Sejauh ini, dia juga belum tahu apakah Jensen praktisi seni bela diri atau bukan. Kelihatannya seperti itu, tetapi tidak ada jejak seni bela diri dalam gerakannya, dia hanya memukuli orang tua itu seperti sedang memukul anjing. Kawan, aku akan menginterogasi mereka. Namun saat ini, Elena juga naik ke mobil polisi dan menyapa polisi itu. Setelah itu, dia menatap keluarga lelaki tua itu. Sial, dia juga ikut. Baru saja orang tua itu merasa lega, tapi akhirnya harapannya hancur lagi. Bagaimanapun, sebelumnya wanita ini juga memukulnya sangat keras. Apa masih belum cukup memukulnya di sini, dia masih ingin memukulnya di kantor polisi? Melihat mobil polisi pergi, Jensen mulai memikirkan siapa yang menyakitinya. Sebenarnya, tidak sulit menebak orang-orang di balik semua ini. Tidak lebih dari 3 orang, yang pertama, Jessica. Yang kedua, Jasper Woodley. Yang ketiga, Akademi Lembah Hantu. Tidak perlu dikatakan lagi, Jessica dan yang lainnya. Terus-menerus mencari peluang untuk menghancurkan Jensen. Begitu juga, terakhir kali Akademi Lembah Hantu kalah dari Jensen, mungkin mereka melakukan hal buruk ini untuk balas dendam. Kakak ipar, kamu sangat hebat. Saat ini, terdengar suara orang di samping memujinya, yaitu Naomi. Naomi melihat jelas semua kejadian sebelumnya, saat itu, Naomi merasa menyesal dan kesal untuk Jensen. Tapi siapa kira Jensen akan menyelesaikan masalahnya sendiri? Melihat ekspresi Jensen yang tetap tenang seolah masalah sulit pun bisa dia diatasi, hati Naomi pun bergetar. Ini bukan pertama kalinya, tapi kedua kalinya, ketiga kalinya, keempat kalinya, sudah terlalu banyak. Sulit baginya untuk membayangkan kalau pria seperti itu pernah berlutut kepada Elena dan tidak melawan saat wajahnya ditampar. Tumben, kamu memujiku? Jensen terlihat tersenyum kecil. Anehnya, Naomi tidak membantah Jensen kali ini. Sebenarnya, sebelumnya dia membenci Jensen, tetapi sihir.
Jensen berulang kali membuatnya berubah pikiran. Hanya saja sebagai seorang putri dari keluarga Miller yang cantik seperti putri, dia tidak mau merendahkan dirinya. Bagaimanapun kamu adalah kakak iparku dan kita itu satu keluarga. Aku tidak bisa selalu mempersulitmu, kata Naomi terlihat kesal. Wajahnya yang kesal dengan dua lesung pipit, terlihat cukup cantik. Jensen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, sekarang kamu bilang kita satu keluarga. Sebulan yang lalu, saat aku pergi ke rumah keluarga Miller, tidak ada yang menganggapku satu keluarga. Dan juga, kalau kamu ingin belajar kedokteran, mulai sekarang panggil aku guru. Naomi terdiam sejenak, lalu menggertakkan giginya dan berkata, kalau kamu bisa menjamin untuk menurunkan keterampilan medismu kepadaku, aku baru akan memanggil guru. Kamu harus puas. Aku ini salah satu dari 4 wanita cantik di ibu kota. Tidak semua orang bisa menjadi guruku. Jika kamu mau aku mengajarimu, aku harus melihat dulu apakah kamu berbakat. Jensen berkata dengan pelan, kalau untuk salah satu wanita cantik di ibu kota. Kalau aku tidak salah ingat, salah satu itu adalah putri keluarga Carson yang memanggilku tuan. Selesai berbicara, dia berbalik badan dan masuk ke dalam aula Singlin. Dalam hati Jensen juga merasa agak aneh. Dari 4 wanita cantik di ibu kota, yang satu menyebutnya tuannya, yang satu lagi menyebutnya guru. Tapi jika setengah tahun kemudian, situasi ini muncul di keluarga Miller, entah bagaimana ekspresi keluarga Miller. Walaupun kamu memiliki beberapa keterampilan, sikapmu itu terlalu sombong. Yang paling tidak disukai Naomi adalah ketika Jensen terlihat sombong. Jensen kembali ke lantai 3 dan menelpon panah. Tuan Jensen, praktisi seni bela diri yang datang kali ini, bisa dibilang bukan seutuhnya orang dari dunia Jianghu. Mereka disuruh oleh orang-orang dari Aula Qinshi. Panah melakukan pekerjaan intelijen dengan baik dan segera menemukan bos dari orang-orang yang tadi. Aku mengerti. Jensen menutup telepon dan mengetuk pegangan kursi secara berirama dengan jarinya. Jensen. Saat ini, seorang wanita tiba-tiba berlari ke lantai 3. Melihat wajahnya dia sangat penuh semangat. Ini pangsit yang Bibi Marta buatkan untukmu. Orang yang datang itu adalah Marta. Sejak Jensen merawatnya, rabiesnya berangsur-angsur sembuh. Dia sangat gembira dan menjadi kagum pada Jensen. Bibi Marta datang, silakan duduk. Jensen menunjuk ke kursi di depannya. Marta buru-buru duduk dan menatap Jensen. Dia melihat Jensen sangat tenang, seperti pejabat negara. Dia pun semakin terkejut. Benar-benar berbeda dengan yang dipikirkannya. Jensen, yang datang ke keluarga Miller sebulan lalu, seperti orang desa dan memalukan. Sekarang Jensen terlihat penuh percaya diri seperti sedang memimpin ibu kota. Penampilannya tenang, percaya diri dan tentu saja, terlihat lebih keren. Penampilan semacam ini di antara keluarga Miller, kecuali para tetua, hanya ada di Jessica. Mengerikan. Jantung Marta berdebar kencang dan dia lebih bertekad untuk mendekati Jensen. Kamu lihat pangsit ini. Dia berkata sambil tersenyum. Masalah pangsit tidak mendesak, tapi Bibi Marta, apa kamu sering mengalami gangguan haid? Sakit di perut bagian bawah dan mengalami pendarahan setelah berhubungan, kata Jensen. Benar-benar, Jensen, bagaimana kamu bisa tahu? Wajah Marta berubah, lalu dia menampar mulutnya sendiri. Jensen kan seorang dokter, mana mungkin dia tidak tahu? Apa masalahnya? Fibroid rahim. Jensen berkata pelan. Marta terdiam seperti disambar petir, fibroid rahim itu perlu dioperasi. Jika penyakitnya tidak diobati dengan baik, mungkin bisa menjadi kanker. Aku akan segera memeriksakannya ke rumah sakit. Dia merasa panik dan segera ingin pergi. Kamu mau kemana? Apa kamu lupa siapa dokternya? Aku akan meresepkan beberapa obat untukmu, minumlah itu selama 3 bulan berturut-turut. Selain itu, kamu harus makan makanan yang ringan. Setelah 3 bulan, kamu akan sembuh, kata Jensen menyela. Marta terdiam sejenak dan hampir menunduk. Dia sudah mengetahui keahlian Jensen, yang memiliki keterampilan medis, seperti malaikat maut. Dia bisa membuat orang hidup dan juga bisa membuat orang mati. Akhirnya Marta bertekad untuk mendengarkan pendapat Jensen. Ceritakan apa yang terjadi selama ini di keluarga Miller dan apa yang terjadi pada Jessica. Jensen meminum tehnya dan bertanya pelan. Sejauh ini tidak ada hal besar yang terjadi di keluarga Miller. Hanya saja nenek, menurut kabar dari ayahnya Jessica,
dia sangat optimis Jessica menjadi kepala keluarga Miller. Tapi setelah aku periksa, Jessica ada main kotor. Total aset keluarga Miller ada sekitar 60 miliar tapi setengah dari uang itu menghilang dan semuanya ada kaitannya dengan Jessica. Tapi di dana tabungan keluarga Miller, asetnya tidak berkurang, tetapi malah bertambah. Sepertinya itu perbuatan Jessica, karena dia perlu membuat pencapaian untuk ditunjukkan kepada para tetua. Martha terus berbicara. Aku pikir dia tidak punya kekurangan. Tampaknya demi menguatkan statusnya sebagai kepala keluarga, dia diam-diam meminjam sejumlah uang untuk keluarga Miller. Jensen mengangguk puas karena telah mengetahui perbuatan kotor Jessica. 6 bulan kemudian, dia memberikannya pukulan langsung. Sekarang masih ada 3 bulan, Jensen tidak terburu-buru. Selain itu, selama ini Jessica sedang dalam suasana hati yang sangat buruk. Aku dengar dia membicarakanmu di depan Nenek Miller, menyuruhmu untuk bekerja sama dengan grup aliansi bintang atas nama keluarga Miller. Jika kerjasama itu gagal, kamu tidak akan diizinkan untuk menemui Elena selama 3 bulan, kata Martha menambahkan, dan aku dengar dari Sylvia, untuk membuat kerjasamamu gagal, Jessica membuat marah orang-orang di grup aliansi bintang. Selesai berbicara, wajah Martha terlihat sedikit khawatir. Awalnya grup aliansi bintang memang sulit diatasi, jika membuat mereka marah, mereka tidak akan mau bekerja sama. Diam-diam Jensen juga menjadi kesal, Jessica ini tak ada habisnya memberinya masalah. Kata Jensen bertanya lagi, di keluarga Miller, siapa yang tidak sejalan dengan Jessica? Episode 536. Suami dari Irene yang aku sebutkan terakhir kali dan juga paman kedua Leimin. Beberapa hari lalu mereka bertengkar dengan Jessica. Martha mengatakan semuanya. Aku mengerti. Pulanglah dan awasi apa yang dilakukan Jessica. Jensen menyuruh Martha pulang. Tentu saja, dia juga tidak mempercayai Martha. Dia menelpon panah dan setelah menggabungkan semua informasi akhirnya dia yakin akan informasi itu. Lebih baik aku mengurus klinik Kinsey dulu. Kemudian, Jensen meninggalkan aula Singlin. Dalam keterampilan medis aula Kinsey kalah dari aula Singlin. Tapi cara yang mereka lakukan mempermalukan kedokteran. Jika hari ini Jensen tidak memberi mereka pelajaran, sama saja dengan Jensen tidak layak menjadi seorang dokter. Pergi kau, hutangmu ke kami sudah jatuh tempo, sekarang rumah itu milik kami. Saat di dalam taksi, Jensen tiba-tiba melihat sekelompok orang di pinggir jalan memberi pelajaran kepada 2 orang ini. Yang terpenting adalah dia mengenal kedua orang ini. Bukankah itu Chris dan adik seperguruannya? Tuan berhenti. Jensen berteriak dan berjalan ke tempat kejadian itu. Tempat ini tampak agak familiar. Jensen berpikir 2 kali, itu adalah tempat Keisha mengajaknya makan camilan malam terakhir kali. Lingkungan ini penuh dengan penduduk dari luar ibu kota, jadi kawasan ini sedikit kacau. Bos, tolong beri kami kelonggaran lagi. Saat ini, Chris, mengenakan kemeja dan celana panjang dan memapah adik perempuannya, menatap sekelompok manusia jahat di depannya. Kelonggaran apa lagi? Kamu sudah meminjam 3 juta dari kami dan masih belum membayarnya selama 3 bulan. Kamu masih ingin kami memberimu kelonggaran? Jumlah mereka cukup banyak dengan berpakaian mewah, kelihatannya mereka preman. Melihatnya Jensen agak terkejut. Bukankah Chris orang dari dunia Jianghu dan memiliki keterampilan seni bela diri yang luar biasa? Kenapa dia bisa takut dengan beberapa preman? Selain itu, bukankah dia karyawan di Akademi Ilmu Pengetahuan? Saat itu, kerabatku sedang sakit dan aku tidak ada cara lain selain meminjam uang. Kata Chris panik, bagaimana jika kamu memberiku 3 bulan lagi? Setelah 3 bulan aku pasti akan mengembalikan uangnya. Jika kamu mengambil rumah ini, kami akan tinggal di mana? Tidak sekalian memberimu 3 tahun? Brengsek, kamu pikir aku bodoh? Kami akan mengambil rumahmu sebagai bunga. Jika kamu tidak membayar kembali uangnya dalam 3 bulan, aku akan mematahkan kakimu. Aku tidak peduli kalian mau tinggal di mana, di kolong jembatan, tempat sampah, itu terserah kalian. Kata pria berkacamata itu sambil meludah. Wajah Chris menjadi muram, tangannya yang membawa pedang gemetar dan dia hampir menyerangnya. Pedang ini kelihatannya bagus juga. Tiba-tiba, pria berkacamata itu menatap pedang Chris. Dia mengira itu adalah barang antik, lalu dia berkata dengan dingin, pedang ini milik kami. Rumah itu boleh menjadi milikmu, tapi aku tidak akan menyerahkan pedang ini.
Chris menolak dengan suara dingin. Pedang miliknya dan adiknya berasal dari perguruannya. Pemberian dari guru mereka, mana bisa begitu saja diberikan ke orang lain. Sudah jangan banyak omong, pedang ini berasal dari rumah ini, tentu saja menjadi milik kami. Anggap saja untuk mengecilkan bungamu. Tentu saja, pria berkacamata itu menolaknya. Dia melambaikan tangannya dan segera ingin merampas pedang itu dari tangan Chris. Menindas ada batasnya. Tidak tahan lagi akhirnya Chris berteriak. Melihat Chris mengeluarkan pedangnya, pria berkacamata itu pun tersenyum. Apa dia pikir dirinya pahlawan? Bahkan dia bermain dengan pedangnya. Pria itu baru saja ingin menamparnya. Tunggu. Tapi saat ini, terdengar sebuah suara menyela dan melihat Jensen perlahan muncul. Semua orang di sekitar terkaget. Apalagi pria berkacamata hitam itu yang dipanggil si Musso. Dia adalah preman di daerah situ. Dan bos besar di belakangnya tidaklah kecil. Siapapun yang berani ikut campur dalam urusan si Musso, akan mati. Kamu. Chris dan adiknya menatap Jensen, wajah menjadi terlihat kaget dan bingung. Mereka semua tidak menyangka Jensen akan berani ikut campur. Anak muda, kamu berani ikut campur dalam bisnisku, apa kamu tahu siapa aku? Pria berkacamata itu memandang Jensen dengan jijik. Dia tidak menganggapnya. Musso berkata dengan dingin, pergi kau dari sini atau aku akan mematahkan kakimu. Mereka adalah teman-temanku, mereka masih kurang uang berapa? Aku akan membayarnya untuk mereka, kata Jensen pelan. Jensen tahu Chris jelas-jelas memiliki kemampuan seni bela diri, tetapi dia bertahan untuk tidak membalasnya. Itu menunjukkan kalau Chris adalah orang yang berprinsip. Jika itu orang lain, dia pasti sudah akan membalasnya. Dia berhutang pada kami 5 juta. Pria berkacamata itu menyipitkan matanya. Omong kosong, jelas-jelas hanya 3,5 juta, kata Chris menyela dengan marah. Apa pinjam uang tidak ada bunganya? Kalau kami menaruh 3 juta itu di bank, selama 5 tahun, bunganya itu 150.000 setahun, kata pria berkacamata itu mencibir. Hanya 5 juta, aku akan membayarnya untuk mereka. Jensen langsung menangguk. Jensen, kamu. Wajah Chris terlihat ragu-ragu. Terakhir kali saat mereka pergi untuk membunuh Jensen, mereka dikalahkan oleh Jensen. Jensen juga tidak membunuh mereka, mereka sudah merasa berhutang budi pada Jensen. Kak, jika kita tidak mengembalikan uangnya, kita hanya bisa tinggal di kolong jembatan dan kita juga butuh uang untuk mengobati guru, kata adik seperguruannya dengan panik. Wajah Chris terlihat sedih, hanya uang yang bisa membuat seorang pahlawan menjadi tertekan. Tapi tak lama kemudian, Chris menolak lagi, tidak, sejak kecil guru mengajari kita untuk tidak sembarangan menerima bantuan orang lain. Selain itu, dia tidak berhubungan dengan kita, kenapa dia mau memberikan kita 5 juta? Jensen melirik ke Chris dan menggelengkan kepalanya. Orang ini tidak hanya berprinsip, tetapi juga keras kepala. Untuk apa kamu bicara tidak jelas, lagi pula itu juga bukan uangmu, sana pergi. Pada saat ini, pria berkacamata itu memaki Chris dan menatap Jensen. Ayo, mau transfer atau uang tunai? Transfer saja, minta nomor rekeningnya. Jensen mengeluarkan ponselnya, lalu setelah mendengar nomor rekeningnya, dia mentransfer uangnya secara langsung. Pria berkacamata itu menatap Jensen dengan saksama. Setelah menerima informasi di ponselnya, dia pun tercengang. Dia langsung mentransfernya. Keren sekali. Karena uangnya sudah diberikan, kalian bisa pergi. Kata Jensen. Tentu saja, ayo anak-anak, kita berpesta. Pria berkacamata itu sangat senang. Tunggu sebentar, kami sudah melunasi uangnya, tapi bagaimana dengan sertifikat rumah yang kami gadaikan? Chris tiba-tiba berteriak. Bodoh, uang ini hanya untuk membayar bunganya saja. Setelah kamu membayar kembali 3 juta itu, sertifikat rumahmu baru akan kukembalikan kepada kalian. Pria berkacamata itu menatap Chris tatapan mata bodoh, lalu juga menatap Jensen. Orang bodoh itu uangnya banyak juga. Jika dia dengan mudahnya memberi mereka uang, tentu mereka tidak akan menurunkan bunganya. Bahkan mungkin mereka akan meminta lebih banyak uang. Kamu mengingkari janjimu dan mengabaikan moralitas dunia Jianghu. Chris sangat marah dan menggenggam pedangnya lagi. Jensen sudah cukup baik membantunya. Akhirnya sudah uangnya hilang, dia juga harus bertanggung jawab atas hal ini. Si konyol, kami ini preman, bagaimana bisa berkata jujur?
Pria berkacamata itu tertawa dan berkata, selain itu, ini adalah uang yang aku dapat karena kemampuanku menipunya, jangan pikir untuk mengambilnya kembali. Lalu dia melihat Chris mengeluarkan pedangnya dan dia berkata dengan jijik, kenapa? Kamu berani menyentuhku? Coba saja, aku jamin kamu tidak akan bisa lagi tinggal di sini. Aku melaporkanmu ke polisi. Chris tersedak saat mengucapkan kalimat ini, sangat memalukan. Seorang praktisi seni bela diri seharusnya tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan bergantung pada polisi. Mempermalukan para praktisi seni bela diri. Terus terang, ini bukan berarti dia menghormati dan mematuhi hukum. Kamu yakin tidak mau mengembalikannya? Saat ini, Jensen tiba-tiba berkata, si konyol, kamu masih belum menyerah ya? Pria berkacamata ini baru saja melihat Jensen, tatapan matanya seperti melihat orang bodoh. Tentu saja, bukan hanya dia yang menganggap Jensen bodoh, bahkan orang yang lewat pun juga. Dia memberi 5 juta yuan seperti yang dia minta, seperti seorang mahasiswa yang belum pernah hidup bermasyarakat. 37. Tidak akan mudah mengambil uangku. Kamu mau memberikan sertifikat rumahnya atau kamu mau kembalikan uangnya? Kata Jensen tanpa bergeming. Siapa bosmu? Sombong sekali. Aku bilang kamu juga tidak akan mengerti, aku ini anak buah Tuan Hilton. Pria berkacamata itu menepuk dadanya dan berkata dengan suara lantang. Wajah orang-orang sekitaran berubah, Tuan Hilton adalah Vajra Agung ibu kota, tidak ada orang lokal tidak ada mengenalnya. Dia adalah salah satu orang terkaya di ibu kota. Dengar-dengar bisnisnya ada di jalan ini, waktu itu dia membuka sebuah restoran. Tuan Hilton. Jensen tertawa dan mengeluarkan ponselnya dan menelepon, Tuan Hilton, seseorang bawahanmu mengambil 5 jutaku dan tidak mau mengembalikannya. Haha, kamu benar-benar menelepon Tuan Hilton. Aku beritahu kau, menelpon kaisar pun tidak ada gunanya. Pria berkacamata hitam dan adik laki-laki di belakangnya tertawa terbahak-bahak. Tuan Hilton, mana mungkin kenal orang sepertinya, mungkin dia hanya mencoba menakuti mereka. Siapa? Di mana? Akan aku habisi dia. Cari mati dia, beraninya dia mengambil 5 juta bos besar, berikan dia telepon ini padanya. Aku mau lihat siapa dia, berani sekali dia di ibu kota. Terdengar suara marah Tuan Hilton dari telepon itu. Pria berkacamata hitam dan lainnya tersenyum membeku, terutama pria berkacamata hitam tubuhnya menjadi gemetar. Dia adalah anak buah Tuan Hilton, tentu pernah mendengar suara Tuan Hilton. Tak disangka pemuda ini benar-benar menelpon Tuan Hilton. Bosmu memintamu menerima teleponnya. Jensen menyerahkan teleponnya. Plop. Pria berkacamata itu berlutut dan menjawab telepon. Dia menerima telepon itu dengan tangan gemetar dan hampir menjatuhkannya. Jensen berkata dengan kesal, jangan merusak ponselku. Tidak, tidak. Pria berkacamata hitam itu pun menjadi ketakutan dan tidak bisa sombong lagi. Berani sekali kau mengambil uang tamu terhormatku, beritahu aku siapa namamu. Tuan Hilton, ini aku, si Musso. Sial, ternyata orangku sendiri. Aku beritahu kau, sebaiknya kamu segera mengembalikan uang Tuan Jensen. Jika tidak, kamu akan jadi anjing liar di luar ibu kota dan kamu tahu apa yang akan menimpamu. Aku tahu, aku tahu. Setelah pria berkacamata itu menutup telepon, dia mengembalikan ponsel itu dengan kedua tangannya dan meringis. Tuan Jensen, kamu orang baik, tolong lepaskan aku kali ini saja. Mana aku berani, aku hanya sialan, orang bodoh yang punya banyak uang. Untuk apa kamu memohon padaku, kata Jensen pelan. Plop. Pria berkacamata itu bersujud berulang kali dan berteriak, bos, uang ini aku kembalikan. Sertifikat rumah juga akan aku kembalikan kepadamu. Preman itu memberikan Jensen sertifikat rumah dengan tangannya gemetar. Jensen mengambilnya dan melemparkannya ke Chris. Pria berkacamata itu terus menangis dan berkata, bos, ambillah kembali 5 juta ini. Tidak perlu, anggap saja aku membayarkan hutangnya. Jensen menggelengkan kepalanya. Aku tidak berani menerimanya, bos, aku mohon padamu, ambillah kembali. Di mata semua orang, pria berkacamata yang sebelumnya sombong itu bersujud untuk meminta Jensen menerima uang itu. 5 juta. Mana ada orang akan memberikan uang sebesar itu hari begini? Orang bodoh yang punya banyak uang. Jensen menghela napas, memencet ponselnya untuk menerima uang itu kembali.
Dengan enggan dia pun menerimanya. Aku sebenarnya tidak mau menerimanya. Melihat Jensen menghela napasnya, orang-orang di sekitarnya tidak bisa berkata-kata. Ketika pria berkacamata melihat Jensen telah menerima uang itu, dia akhirnya merasa lega. Jika Jensen tidak menerima uang itu, dia mungkin akan mati. Pergi kau. Setelah menerima uang, Jensen menendang pria berkacamata itu pergi. Gelundung. Pria itu benar-benar berguling pergi. Ketika dia berguling ke jalan, dia hampir ditabrak mobil. Jensen, terima kasih. Jangan khawatir, aku pasti akan mengembalikan uangnya. Setelah pria berkacamata dan yang lainnya pergi, Chris memandang Jensen dengan bingung dan berkata, "Tidak perlu. Sebenarnya, meskipun aku tidak membantu, kamu pasti bisa menyelesaikannya sendiri," kata Jensen sambil tersenyum. Dengan wajah muram Chris menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bagaimanapun, aku adalah orang dari dunia Jianghu. Dunia Jianghu memiliki aturan untuk tidak menyerang orang biasa. Tapi sekarang di dunia Jianghu sudah ada banyak orang yang telah melanggar aturan itu." Jensen tidak setuju, kejadian seperti ini sudah banyak terjadi. Orang lain adalah orang lain, aku adalah aku. Prinsip tidak boleh dilanggar. Chris dengan keras kepala menggelengkan kepalanya, tetapi Jensen menatapnya dan bertanya, "Bukannya kamu seorang karyawan di Akademi Ilmu Pengetahuan? Kenapa kamu kekurangan uang? Gaji di sana sepertinya lumayan." "Aku hanya bekerja sebentar di sana, aku sudah dipecat," kata Chris sambil menghela napasnya. "Sebenarnya, jika bukan karena penyakit guru membutuhkan uang yang mendesak, kami tidak akan bertindak sejauh ini." Praktisi seni bela di dunia Jianghu sedikit tidak sejalan dengan masyarakat modern. Jensen mengangguk. Dunia Jianghu sangat menghormati seni bela diri. Tentu saja mereka akan sulit bercampur dengan masyarakat modern. Kecuali seni bela dirimu cukup hebat dan bisa membuat tokoh-tokoh besar menghormatimu, kamu baru bisa berbaur dengan baik. Kami orang-orang di dunia Jianghu tidak dapat mengikuti perubahan yang ada dalam masyarakat dan akhirnya hanya dapat bercampur dengan masyarakat tingkat rendah. Tapi beberapa orang dapat mengesampingkan prinsip mereka dan menjadi pembunuh atau pengawal. Mereka berbaur dengan baik. Beberapa orang memiliki koneksi, menjadi bos, bahkan bisa masuk ke dalam departemen pemerintahan. Kata Chris menambahkan. Karena kalian sekarang tidak punya pekerjaan, bagaimana kalau kalian bekerja denganku? Melihat sifat dan keahlian Chris yang bagus, hatinya tergerak untuk merekrutnya. Chris mendongak dan menatap Jensen dengan kaget. Dia itu orang yang ingin membunuh Jensen, tapi dia dikalahkan. Jensen juga tidak membunuhnya. Sebaliknya, dia malah membantunya membayar hutangnya dan sekarang Jensen ingin merekrutnya. Chris sekarang berada di titik terendah di dalam hidupnya. "Jensen, melihatmu sangat menghargaiku, aku mau bekerja denganmu." Tanpa ragu-ragu Chris pun mengangguk. Jensen sedikit terkejut, dia tidak menyangka Chris akan begitu mudah menyetujuinya. "Aku akan memberimu 100.000 yuan sebulan, termasuk makanan dan tempat tinggal. Untuk beban kerja biasanya juga tidak besar, cukup lakukan tugas dan selesaikan tugasnya," kata Jensen tertawa. "Oke." Chris melihat adik seperguruannya dan mengangguk lagi. "Bagaimana jika aku menyuruhmu membunuh orang biasa?" Jensen tiba-tiba bertanya. "Selama itu tugas darimu, aku akan melakukannya," kata Chris tidak ragu-ragu. Walaupun dia memiliki prinsip tidak akan membunuh orang biasa, tetapi jika benar-benar harus dilakukan, dia akan melakukannya. Prinsipnya saat ini adalah membantu menyelesaikan tugas Jensen. "Baiklah, karena adikmu terluka sebelumnya, aku akan membantumu melihatnya." Di dalam hati Jensen sangat gembira, karena dia telah mendapatkan bawahan yang kuat. Dia membawa dua orang itu ke dalam rumah dan mengobati adik seperguruan Chris. Lalu dia pergi ke kantor pusat Aula Kinsi. Menurut perkataan Pana, kantor pusat Aula Kinsi dipimpin oleh seorang master bernama Paulo Coelho. Dia juga seorang master terkenal di Akademi Lembah Hantu dan ketua farmasi Kinsi. Farmasi Kinsi adalah perusahaan farmasi terkenal di Huaxia dan bahkan terdaftar di Pulau Hong Kong. Paulo pasti tahu masalah ini, kalau begitu aku akan mulai dengan Aula Kinsimu. Setelah sampai di kantor pusat Aula Kinsi, terlihat dekorasi di sini cantik dan antik. Ketika Jensen memasuki aula, dia melihat semuanya dipenuhi dengan perabotan mahal. Sejumlah besar pasien mengantri untuk berobat dan beberapa master dari Akademi Lembah Hantu bekerja di kantor pusat Aula Kinsi.
Kalau mau berobat, antre. Setelah Jensen masuk, seseorang langsung menegur Jensen karena tidak mematuhi aturan. Aku kemari untuk membuat masalah. Jensen mencibir dan berkata langsung ke intinya. Apa maksudmu? Kamu tahu ini di mana? Pria yang tampak seperti karyawan magang itu mengerutkan keningnya. Aku Jensen dari Aula Singlin. Hari ini aku ke sini untuk melihat ketampilan medis di Aula Kinsey. Suara Jensen terdengar semakin keras dan menarik perhatian banyak orang. Aula Singlin? Kedengarannya tidak asing. Episode 538. Para dokter tradisional mengenali Jensen dan mulai terlihat kesal. Mereka semua tidak menyangka Jensen sangat sombong, bahkan berani datang ke Aula Kinsey. Pergi kau. Seorang lelaki tua berambut putih muncul dan menunjuk ke arah gerbang sambil berkata. Apa kamu dokter di sini? Kamu dipekerjakan karena kamu senior, padahal dirimu sendiri sakit? Jensen perlahan memandang lelaki tua itu dan berkata, kamu sering buang air kecil, sulit menahan ingin buang air kecil. Saat buang air kecil merasa sakit, ada bau aneh dan bernanah di air senimu. Ini semua adalah tanda penyakit menular. Apa saat memeriksa pasien kamu sudah mencuci tangan? Kau omong kosong. Wajah dokter tua itu berubah kesal. Lihat celanamu, hampir berlubang karena kakimu membusuk. Ini disebabkan karena kamu sering meminum obat antiinflamasi, kata Jensen sambil menunjuk. Kerumunan orang segera melihatnya dan melihat ada yang tidak beres dengan celana dokter tua itu. Ah! Melihat pemandangan ini, pasien yang dirawat oleh dokter tradisional itu pun perlahan mundur. Beberapa orang bahkan pergi untuk mencuci tangannya. Dokter tua itu tadi menyentuhnya saat memeriksa denyut nadinya. Saat itu seluruh Aula Kinsey menjadi sedikit kacau dan dokter tua itu merasa kesal dan malu. Semuanya jangan dengarkan omong kosongnya, dia sengaja melakukan ini. Seorang dokter tradisional wanita berteriak dan menatap Jensen dengan marah. Jensen, berani sekali kamu membuat masalah di Aula Kinsey kami. Awas ya kamu, kami akan melaporkanmu ke polisi. Ketika orang suruhan Aula Kinseymu datang ke Aula Singlinku untuk membuat masalah, kenapa kamu tidak lapor polisi? Jensen menggelengkan kepalanya dan berkata, suara hidungmu terdengar berat dan matamu merah. Semua itu adalah sensasi panas, kamu ini sedang flu berat. Aku merasa aneh, Aula Kinsey lama terkenal dan sangat dihormati. Kenapa malah menyuruh orang sakit untuk memeriksa pasien? Apa Dr. Vivian juga sakit? Pasien kembali terkejut dan pergi menjauhi wanita itu. Bahkan mereka membawa anak-anak meninggalkan Aula Kinsey. Keadaan di Aula Kinsey sangat kacau. Yang satu dipekerjakan karena dia senior, bahkan dengan penyakit menular dia tetap memeriksa para pasien. Yang satu menderita flu berat, tapi tetap datang dan memeriksa pasien, mereka benar-benar tidak menghargai pasien mereka. Pada saat ini, seorang lelaki tua yang terlihat seperti pasien mengerutkan kening dan berkata, Dr. Jensen, yang kamu katakan hanyalah segelintir orang. Aku tetap percaya pada Dr. Chico. Jensen menatapnya dan tersenyum kecil. Pak tua, kamu menderita rheumatoid arthritis kan? Aula Kinsey telah memberimu banyak obat, efeknya bagus, tapi penyakitmu masih tidak bisa sembuh total, apakah benar? Bagaimana kamu bisa tahu? Orang tua itu terkejut. Sebenarnya obat yang mereka resepkan tidak dapat memberantas akar penyakit itu. Mereka hanya menginginkanmu kembali ke Aula Kinsey beberapa kali agar mereka mendapatkan uang. Apalagi obat yang mereka resepkan sangat mahal, bukan? Cistance deserticola dan ginseng liar gunung Changbai, kata Jensen menambahkan. Benar. Orang tua itu terus mengangguk, perkataan Jensen semuanya benar. Semua dokter di Aula Kinsey berwajah kesal. Sebenarnya penyakit rheumatoid arthritismu sangat mudah disembuhkan. Baijiu 2 ons direndam dengan anggur putih 1 kilogram, rendam itu selama 7 hari. Cuci bagian tubuhmu yang terinfeksi dengan ramuan itu 3 kali sehari. Itu akan sembuh dalam waktu setengah bulan. Jensen berkata pelan, bahan obat-obatan ini murah. Jika tidak berhasil, cari aku di Aula Singlin. Aku akan pulang dan mencobanya. Orang tua itu mengangguk. Obat yang diresepkan Aula Kinsey berharga puluhan yuan. Sedangkan obat yang diresepkan Jensen hanya beberapa yuan, kenapa tidak dicoba? Dr. Jensen, tolong periksa aku. Seorang pasien datang dan bertanya. Kamu punya batu empedu. Sangat mudah,
10 gram ampela ayam, dipanggang dan digiling menjadi bubuk. Lalu diseduh dengan air biasa dan minum itu 3 kali sehari, kamu akan sembuh dalam waktu sebulan. Bagaimana dengan aku? Penyakitmu adalah batu ginjal. Biji kenari, gula batu masing-masing 20 gram, minyak wijen 50 gram, diseduh dengan air hangat. Minum itu 1 kali sehari, dalam waktu 1 bulan kamu akan sembuh. Jensen dengan sangat cepat memeriksa pasien dan menyelesaikannya satu persatu. Semua pasien yakin kalau teknik pengobatan yang dikatakan Jensen ini jauh lebih bagus daripada Aula Kinsey. Yang terpenting bahan obat-obatannya murah, tidak seperti Aula Kinsey yang harganya puluhan ribu. Sial! Para dokter tradisional di Aula Kinsey menggertakkan gigi dengan marah. Jika ini terus berlanjut, bagaimana reputasi Aula Kinsey mereka? Mereka semua tidak menyangka kalau orang yang terakhir kali mereka kirim untuk mengacau di Aula Singlin, mengatakan kalau mereka telah gagal. Bahkan reputasi Aula Singlin menjadi semakin baik. Dan ketika Jensen datang untuk mengacau di sana, seluruh Aula Kinsey menjadi panik. Apa yang kamu lakukan? Saat itu, seorang pria parubaya berjas dan berkacamata berjalan masuk. Dr. Paulo, Jensen dari Aula Singlin membuat masalah. Semua dokter tradisional buru-buru mengeluh. Pria parubaya itu adalah Paulo Coelho. Dia menatap Jensen dengan wajah kesal. Dr. Jensen, kamu telah melanggar etika profesional. Dia tentu saja mengenal Jensen, yang telah mempermalukan Akademi Lembah Hantu mereka beberapa waktu yang lalu. Kalian yang telah melanggar etika profesional, kalian lupa kalau tugas dokter mengobati pasien. Tapi kalian melakukannya karena uang, dokter macam apa kalian, kata Jensen mencibir. Benar, penyakitku sudah 3 bulan tidak sembuh-sembuh. Padahal aku sudah berobat sebulan sekali. Setelah diperiksa oleh Dr. Jensen, ternyata dalam sebulan sudah bisa sembuh dan harga obatnya murah lagi. Kami sudah lama tahu kalau berobat di Aula Kinsey mahal, tapi kalian malah memperlambat kesembuhan kami. Apa itu menyenangkan? Aku rasa Dr. Jensen adalah dokter yang sebenarnya. Semua pasien membantu Jensen berbicara. Wajah Paulo terlihat menjadi lebih kesal. Jika semua pasien ini mendukung Aula Singlin, apa Aula Kinsey masih bisa berbisnis nantinya? Cepat atau lambat akan ditutup? Jensen, jika kamu tidak pergi, aku akan panggil polisi. Kata Paulo mengancam. Panggil saja, lihat saja siapa yang akan ditangkap. Saat kalian membuat masalah di Aula Singlin, kalian bilang kalau dokter seharusnya berkompetisi menggunakan keterampilan medisnya, kenapa kamu sekarang tidak berani mengatakan itu sekarang? Kata Jensen tanpa rasa takut. Keterampilan medis, kan? Oke, ayo kita bandingkan. Paulo tiba-tiba menggertakkan giginya kesal dan mengajak Jensen beradu keterampilan medis. Dia juga seorang dokter terkenal dan seorang tokoh besar di Huaxia. Dia memenangkan penghargaan medis paling luar biasa dari grup farmasi Xuan tahun lalu. Matanya memperhatikan semua pasien, dia ingin menemukan pasien yang berbeda. Saat ini, ada seseorang yang menggendong seorang wanita di punggungnya. Dokter, tolong periksa istriku keracunan. Pria yang menggendong pria itu berteriak cemas, lalu meletakkan wanita itu. Terlihat dahi wanita itu penuh dengan keringat, wajahnya pucat dan seluruh tubuhnya gemetar. Paulo buru-buru berjongkok untuk merasakan denyut nadinya, lalu melihat mata wanita itu dan mengecek lidahnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ini hanya sengatan panas biasa, apa istrimu habis bekerja di sawah? Pria itu mengangguk berulang kali, tetapi masih merasa ragu. Apa istriku benar-benar kena sengatan panas? Dilihat dari denyut nadinya, dia memang kena serangan panas dan dehidrasi berlebihan. Istirahat sebentar dan berikan air garam dan gula untuk meredakannya. Paulo mengangguk, wajahnya terlihat kecewa. Dia kira itu penyakit yang sulit dan rumit, ternyata hanya sengatan panas. Siapa bilang itu hanya sengatan panas? Menurutku yang dia katakan benar, itu keracunan. Tapi saat ini, Jensen tiba-tiba berkata menentangnya. Jelas-jelas itu hanya sengatan panas, jangan membesar-besarkan hal kecil. Aku tahu, kamu ingin semua orang tahu kalau kemampuan medismu lebih baik daripada dokter di Aula Kinsey, jadi kamu ingin mengada-ngada, kata Paulo menegurnya. Kamu pikir aku seperti orang di Aula Kinsey, penyakit ringan dibilang penyakit serius. Jensen membalasnya dan menatap pria itu dan berkata, sebelum istrimu sakit dia pergi kemana? Dia tidak pergi kemana-mana, hanya bekerja di sawah. Oke, aku akan memeriksanya.
Jensen merasakan denyut nadi wanita itu, mengecek lidahnya, bahkan menusuknya di titik akupunkturnya. Setelah itu, dia mengeluarkan jarum perak itu dan menciumnya. Episode 539. Tiba-tiba, Jensen teringat kalau bau ini adalah bau si kurus dan si gemuk, saat terakhir kali Chris ingin membunuhnya. Chris, kamu lihat. Jensen menyerahkan jarum perak itu kepada Chris. Chris menciumnya dan wajahnya berubah drastis, bau ini. Benar, itu baunya, kurasa itu bau ramuan gen. Jensen mengangguk, lalu menatap wanita itu, wajahnya menjadi sangat serius. Kamu bilang istrimu bekerja di sawah? Benar. Apakah dia ada makan sesuatu? Tidak, dia makan bubur di rumah baru pergi ke sawah. Dan aku juga makan bubur itu. Bagaimana dengan air? Jensen bertanya lagi. Oh, ada sungai di sekitar sana, di mana dia sering minum air. Aku sudah mengatakan berkali-kali untuk tidak minum sembarangan, tapi dia bilang air itu bersih. Jadi aku tidak menghentikannya lagi. Mungkin masalahnya ada di air. Jensen menyipitkan matanya. Hanya serangan panas, tapi kamu bilang itu keracunan, terserah kaulah. Paulo tidak tahan lagi melihatnya, dia memandang Jensen dengan mata penuh penghinaan. Dokter macam apa dia hanya berbicara omong kosong dan memancing ketenaran? Kamu tahu sekarang musim apa? Apa mungkin dia kena sengatan panas? Jensen balik bertanya, ciri-cirinya memang sangat mirip dengan sengatan panas. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada penyakit lain yang memiliki gejala seperti ini. Wajah Paulo terlihat kesal. Sekarang ini musim dingin, akan sulit terkena sengatan panas karena matahari di musim dingin. Dia menambahkan, kamu bilang dia keracunan. Lalu dikena racun apa? Jangan bicara omong kosong. Jika kita bisa menemukan sumber aliran sungainya, kita akan tahu jelas jawabannya. Jensen bertanya kepada pria itu, di mana sungai itu? Aku akan menyuruh seseorang untuk mengambil air itu dan memeriksakannya. Coba beritahu aku mengenai lingkungan di sekitar sana. Tidak jauh dari farmasi Kinsey, di sebuah sawah besar di sebelah timur, kata pria itu dengan jujur. Farmasi Kinsey. Jensen mengerutkan alisnya, tiba-tiba dia menatap ke arah Paulo dan berkata, wanita ini minum air di area farmasi Kinseymu, bagaimana jika ternyata limbah air farmasi Kinseymu tidak memenuhi syarat? Omong kosong. Paulo juga tidak menyangka masalah ini berkaitan dengan farmasi Kinsey, tetapi dengan yakin dia berkata, farmasi Kinsey kami adalah 3 perusahaan farmasi teratas di Huasia. Semua standar perlindungan lingkungan sudah memenuhi standar yang seharusnya. Limbah air yang dikeluarkan bahkan sebanding dengan air keran. Tentu saja dia percaya diri. Pada awalnya, untuk memenuhi standar perlindungan lingkungan, dia menghabiskan lebih dari 1 miliar yuan untuk mengurus masalah perlindungan lingkungan. Setelah menyuruh orang untuk mengujinya, air yang dibuang bahkan lebih bersih daripada air keran. Dan peralatan pengolahan limbah itu diimpor dari Jerman dan menghabiskan biaya 8 juta per bulan. Jangan terlalu percaya diri dulu. Jensen berkata pelan, lalu menelepon dan meminta orang untuk mengambil air itu. Irene, ikuti pria ini untuk mengambil air, jangan sampai mereka melakukan sesuatu. Paulo juga berkata kepada sekretarisnya. Jensen ini kejam. Dia tidak hanya ingin terlibat dalam aula Kinsey-nya, tetapi juga ingin terlibat dalam farmasi Kinsey-nya. Mimpi. Sekretaris cantik di sebelahnya mengangguk, lalu pergi. Paulo meremehkan dan menganggap Jensen sangat konyol. Hanya karena sengatan panas, dia ingin melibatkan farmasi Kinsey. Jensen juga tidak menghentikannya. Dia memanggil panah untuk membantu. Kedua pihak pergi untuk mengambil air itu bersama-sama. Jensen, aku tahu kau ingin mematikan aula Kinsey, tapi aku tidak menyangka kau begitu kejam bahkan farmasi Kinsey pun kau incar. Begitu sekretarisnya pergi, Paulo menyalakan rokok dan mengisapnya. Aku tidak tertarik dengan farmasi Kinsey, aku hanya bertanggung jawab kepada pasien itu. Pasien itu keracunan bukan kena sengatan panas, itu faktanya, kata Jensen mendengus kesal. Bagaimana jika kenyataannya itu hanya serangan panas? Paulo balik bertanya. Aku akan menutup aula Singlinku. Oke, jika pasien itu keracunan air dari perusahaan farmasi Kinseyku, aku juga akan menutup aula Kinseyku. Kata Paulo sepatah demi patah.
Tak lama kemudian, Panah dan sekretaris itu kembali, keduanya memegang sebotol air. Paulo memandang sekretaris dan mengangguk. Dia segera tahu kalau botol air itu sudah diisi di sungai terdekat yang merupakan air limbah farmasi Kinsey. Kerumunan orang itu juga menatap kedua botol air itu. Terlihat airnya sangat jernih, sepertinya tidak ada masalah. Kirim airnya untuk diuji. Paulo tiba-tiba berteriak. Dokter Paulo, bukankah kamu mengatakan airmu sebagus air keran? Kalau begitu kenapa harus diuji lagi? Kenapa tidak langsung diminum saja? Kata Jensen sambil tersenyum kecil. Paulo terdiam, Jensen menyuruhnya minum air dari alam liar? Apakah kamu tidak berani? Jensen mendesaknya. Kenapa tidak berani? Tuan Paulo tidak perlu meminumnya. Aku yang akan meminumnya. Kata sekretaris wanita cantik itu tiba-tiba berteriak, dia membuka tutup botolnya, lalu meminumnya beberapa teguk. Dia berkata sambil tersenyum, kualitas airnya bagus, manis, sebanding dengan air botol kemasan. Siapa yang tidak percaya coba saja sendiri. Melihat pemandangan ini, Paulo juga tersenyum. Ya, air pasti bisa diminum di instalasi perawatan perlindungan lingkungan yang harganya lebih dari 1 miliar yuan. Jensen, aku beritahu kau, walaupun itu pestisida, pabrik pengolahan kita bisa menjernihkan itu menjadi air minum. Sekretaris wanita itu tampak bangga, tetapi setelah dia selesai berbicara, matanya menjadi putih, dia jatuh ke tanah dan muntah. Kemudian tubuh gemetar dan bercucuran keringat. Ini memalukan. Kerumunan orang itu tiba-tiba menjadi ramai. Dia baru mengatakan kalau airnya bersih, tapi kemudian itu beracun. Sungguh memalukan. Irene. Paulo terkejut dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Bagaimana ini bisa terjadi? Dari hasilnya terlihat jelas kalau wanita ini keracunan. Dia tidak terkena sengatan panas dan air yang diminumnya berasal dari farmasi Kinsey. Toksisitas air ini tidaklah rendah, ini bisa membuat pingsan dalam beberapa menit. Jensen dengan wajah serius menatap kerumunan itu. Semua orang memandang Paulo dengan marah. Pria ini seorang pengusaha terkenal, aktivis sosial dan dokter tradisional yang terkenal. Omong kosong. Semuanya menyingkir dan beri ruang agar udaranya tetap mengalir. Jensen berteriak ke kerumunan itu lagi, dan kemudian mengeluarkan racun dari tubuh wanita itu. Sebelumnya, dia tidak begitu yakin. Bagaimanapun, ini adalah jenis racun gen baru. Tetapi setelah Panah dan yang lainnya membawa air itu, dia dengan kasar menciumnya dan menebak ada beberapa bahan obat tradisional di dalamnya. Sekarang, dia mau menyelamatkannya. Bawakan kacang hijau, Angelika dan kunyit. Jensen meneriakkan lebih dari selusin jenis obat tradisional berturut-turut, lalu menusukkan jarum. Pada saat yang sama, obat tradisional yang sudah dimasak itu pun dibawa dan Jensen menuangkan obat tradisional itu ke dalam mulut wanita itu. Setengah jam kemudian, gejala pada wanita itu mulai menghilang. Wajahnya mulai pulih, suhu tubuhnya juga mulai pulih dan matanya perlahan terbuka. Istriku. Pria itu menangis gembira. Jensen menghela napas lega. Racun ini berasal dari ramuan dan ramuan ini berasal dari Akademi Ilmu Pengetahuan. Sebenarnya dia tidak terlalu yakin, tapi untungnya dia berhasil. Selanjutnya, dia mengeluarkan racun dari sekretaris wanita itu. Setelah setengah jam sekretaris wanita itu membuka matanya dan yang pertama kali dia lihat adalah Jensen. Karena malu wajahnya pun memerah. Saat minum air dia terlihat sangat sombong, setelah ditolong dia terlihat sangat memalukan. Dr. Jensen dari Aula Singlin sangat hebat. Keterampilan medisnya tak tertandingi. Para kerumunan orang yang menyaksikan pemandangan ini pun tidak meragukan kemampuan medis Jensen. Para dokter dari Aula Kinsey pun satu persatu merasa malu dan tersenyum getir. Sepertinya Aula Kinsey tidak bisa dibuka lagi. Setelah Jensen berdiri, dia melihat kerumunan orang dan berkata, mulai hari ini, Aula Kinsey akan ditutup. Setelah kata, ditutup, terdengar, para dokter di Aula Kinsey merasa semakin sedih. Aula Kinsey adalah kerja keras dari Akademi Lembah Hantu. Sekarang kantor pusat ditutup, bagaimana jika dokter tradisional Azura tahu, kata seorang dokter tradisional dengan marah. Paulo mengerutkan kening dan menghela napasnya, tutup saja. Selesai berbicara, dia melangkah pergi dengan putus asa. Episode 540. Dokter Paulo. Semua dokter tradisional berteriak,
Tetapi Paulo tetap pergi dan meninggalkan aula Kinsey. Melihat penampilan Paulo, semua dokter tradisional menghela napasnya dengan wajah depresi. Jensen mengabaikan mereka. Baginya, sebagai dokter harus mengutamakan pasien. Jika tidak bisa maka jangan menjadi dokter. Sebaliknya, sifat Paulo yang luar biasa membuatnya cukup puas. Dia lebih terlihat seperti seorang dokter daripada Abian Cholev. Do 6 Paulo, berhenti sebentar. Jensen menyusulnya dan berteriak pada Paulo. Paulo baru saja naik ke dalam mobil mercinya dan menoleh, wajahnya terlihat sangat kacau. Dikalahkan oleh anak muda, suasana hatinya tidak bisa terbayangkan. Dia sebenarnya cukup kagum pada Jensen. Walaupun masih muda, dia memiliki ketampilan medis yang tak tertandingi dan sangat memikirkan pasiennya. Aku mau berbicara sebentar. Jensen berkata pelan. Paulo mengangguk dan berjalan menghampirinya. Keduanya mencari sebuah restoran untuk duduk sambil minum teh. Di farmasi Kinsey Dr. Paulo, obat apa yang diproduksi baru-baru ini? Jensen langsung bertanya. Paulo mengerutkan keningnya dan tidak menjawab. Aku pikir Dr. Paulo memiliki sedikit hati nurani, jadi aku mau mengingatkanmu kalau obat yang kamu produksi adalah cairan gen yang dilarang di Huasia. Kalau bukan, kenapa air yang dikeluarkan oleh pabrik farmasimu masih beracun walaupun telah melewati pemantauan perlindungan lingkungan, kata Jensen melanjutkan. Terlihat cahaya melintas dari mata Paulo, ternyata dia melewatkan hal ini. Kalau aku tidak salah menebak, farmasi Kinsey seharusnya bekerja sama dengan keluarga Woodley kan? Tanya Jensen dengan mata bersinar. Paulo sangat terkejut. Ini adalah rahasia bisnis. Bahkan istrinya saja tidak tahu, kenapa Jensen bisa tahu. Kamu benar. Paulo tidak bisa menyembunyikannya lagi. Ramuan gen semacam itu tidak bisa diproduksi. Jika pihak pemerintahan mengetahuinya, mereka tidak hanya akan menutup pabrikmu, tetapi juga membunuhmu. Kata Jensen mengingatkan dengan suara dingin, dan saatnya nanti keluarga Woodley juga akan melemparkan semua masalah itu kepadamu, kamu akan dijadikan mereka kambing hitamnya. Wajah Paulo berubah drastis. Jika masalah hari ini tidak terjadi, dia pasti tidak akan mempercayai kata-kata Jensen, tapi sekarang memang ada sesuatu yang mencurigakan. Apa kamu tahu itu ramuan obat apa? Tanya Paulo. Jensen tidak menyembunyikan, semacam ramuan obat yang diteliti oleh Akademi Ilmu Pengetahuan. Tetapi beberapa unsur-unsurnya dihilangkan, untuk suatu keuntungan. Dan jenis ramuan obat ini memiliki efek samping yang besar pada tubuh manusia. Jika itu keluar di pasaran, itu lebih mengerikan daripada narkoba. Paulo akhirnya tahu masalah ini sangat serius. Setelah beberapa saat, dia tersenyum masam dan berkata, aku juga ingin menarik sahamku, tetapi pihak lain adalah keluarga Woodley, sepertinya itu akan sangat sulit. Baiklah, aku akan ikut denganmu. Jensen mengajukan diri. Keluarga Woodley terakhir kali mengirim orang untuk membunuhnya, orang tersebut menggunakan ramuan obat semacam itu. Ini menunjukkan kalau keluarga Woodley sedang mencoba menemukan cara untuk memproduksi ramuan itu secara besar-besaran. Apa tujuan keluarga Woodley, Jensen juga tidak tahu. Tapi sebagai dokter, dia tidak boleh membiarkan ramuan ini keluar ke pasaran. Jika kamu punya solusinya, aku akan membawamu ke rapat dewan direksi. Paulo berspekulasi karena Jensen mengetahui ramuan itu, mungkin ada cara untuk mengatasinya. Beberapa orang menuju grup keluarga Woodley. Grup keluarga Woodley adalah keluarga konglomerat di Huasia, yang memiliki banyak bisnis real estate, industri otomotif, pangan dan pakaian. Walaupun tidak masuk dalam 10 besar di Huasia, tapi sudah masuk ke dalam 50 besar, dengan total aset lebih dari 70 miliar yuan. Tentu saja, bagi keluarga seperti keluarga Woodley, uang hanyalah sebagian dari simbolis identitas dan kekuasaanlah yang pertama. Paulo memimpin jalan dan mobil itu dengan mulus memasuki perusahaan yang megah itu. Kawasan industri memiliki gedung-gedung bertingkat tinggi. Orang-orang di sekitaran bangga jika bisa bekerja di grup ini. Aku Paulo Coelho, aku datang mencari bos kalian. Kata Paulo ke meja resepsionis, sesampainya di depan gedung perkantoran terbesar itu. Nona Veronica sedang rapat sekarang. Resepsionis menanggapinya dengan sopan. Katakan saja Paulo Coelho mencarinya karena ada hal yang mendesak, kata Paulo menambahkan. Karena resepsionis melihat Paulo tidak seperti sedang bercanda, dia pun segera menelepon.
Beberapa saat kemudian dia mengangguk, Nona Veronica menyuruh Anda ke ruang rapat di lantai 19. Kemudian, Jensen mengikuti Paulo ke lantai 19 dengan lift dan memasuki ruang rapat. Ruang rapat ini penuh dengan alat berteknologi tinggi, dikelilingi oleh proyeksi dan penuh dengan konglomerat Huaxia. Setelah Jensen masuk, semua orang menjadi terkejut. Dan duduk di tempat kursi pertama adalah seorang wanita, dia mengenakan setelan putih dan sepatu hak tinggi. Gerak-geriknya sangat tegas. Setelah melihat Jensen, dia juga sangat terkejut. Dia adalah Veronica Wardley. Mengembalikan tatap matanya pada Jensen, Veronica menatap Paulo dan berkata, "Dr. Paulo, aku tidak tahu kamu ada masalah apa menemuiku?" "Nona Veronica, aku ingin membatalkan kerjasama antara farmasi Kinsey dan keluarga Wardley," kata Paulo menjelaskan tujuannya. Kata-katanya tentu saja membuat seluruh ruang rapat itu terdiam sesaat dan semua orang melihat Paulo dengan perasaan bingung. "Kamu bercanda? Apa kamu pikir bisa membatalkan begitu saja?" Semenit kemudian, suara marah tiba-tiba terdengar, terlihat seorang pemuda berjas coklat berdiri. Itu adalah Jasper Wardley. Dia juga melihat Jensen tadi dan pikir dia salah lihat. "Farmasi Kinsey telah menandatangani kontrak dengan kami dan itu adalah kontrak 3 tahun. Jika kamu melanggar kontrak, kamu harus memberikan kompensasi 100 juta yuan, kata Jasper menambahkan, kata-katanya penuh dengan ancaman. Paulo berani datang ke keluarga Wardley sudah mengira adegan ini, dia mengangguk dan berkata, "Aku akan membayar kompensasi sesuai kontrak." "Kamu?" Jasper merasa seperti orang bodoh. "Itu 100 juta yuan." Paulo menyetujuinya tanpa berpikir panjang. Wajah para pemegang saham juga berubah. Kerjasama antara keluarga Wardley dan farmasi Kinsey bisa dibilang proyek yang sangat besar, itu bisa menghasilkan 5 miliar yuan dalam setahun. Menurut pembagian, farmasi Kinsey bisa menghasilkan 5 miliar yuan dalam setahun. Apa Paulo mau melepaskan proyek yang menguntungkan seperti itu? Setelah Veronica merasa agak tenang, dia pun bertanya dengan pelan, "Dr. Paulo, apa kamu benar-benar yakin?" "Aku yakin. Aku hanya menunggu persetujuan Nona Veronica untuk membatalkan kontrak itu, aku sudah meminta sekretarisku untuk menyiapkan semuanya." Paulo mengangguk. Dia percaya perkataan Jensen. Jika ramuan terlarang ini ditemukan, itu akan menjadi masalah besar. Bahkan berapa banyak pun uang tidak bisa membeli nyawa seseorang. Selain itu, dia adalah seorang dokter. Dia tidak bisa melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hati nuraninya. Veronica mengerutkan alisnya, lalu matanya berbinar, sepertinya dia sedang berpikir. "Omong kosong, kamu kira kamu bisa kompensasi begitu saja? Keluarga Wardley tidak mengizinkan kamu keluar dari kerjasama ini." Jasper berteriak keras dan mengancamnya. "Terutama karena peralatan produksi farmasi Kinsey cocok untuk memproduksi barang-barang itu, jika tidak, kenapa mereka mencari farmasi Kinsey untuk kerjasama? Jika kamu berani keluar dari kerjasama ini, aku tidak akan membiarkanmu keluar dari pintu ini." Jasper terus mengancamnya, "Selain itu, keluarga Wardley akan mempersulit farmasi Kinseymu, coba saja kalau kamu berani." Wajah Paulo agak khawatir. Dia tahu kalau keluarga Wardley punya kekuatan untuk melakukan hal itu. Tapi dia tersenyum getir. "Memang sulit untuk keluar dari masalah. Jensen, permainan apa yang kamu perbuat? Bodoh. Kamu pikir kamu bisa pergi dari sini?" Jasper memandang Jensen dan mencibir lagi, "Aku beritahu kau, kerjasama ini tetap harus dilakukan." Veronica juga menatap Jensen dengan wajah yang tidak puas. Dia tahu kalau Jensen menyalahkannya atas masalah ini, tetapi kenapa Jensen harus campur tangan dalam bisnis keluarga Wardley? Berpikir sampai di sini, Veronica juga berbicara, "Jensen, ini bukan urusanmu." Tapi Jensen mencibir dan berkata, "Jika aku tidak membantu mendapatkan benda itu kembali, bagaimana keluarga Wardley akan memproduksi barang-barang itu secara massal? Sekarang kamu bilang itu bukan urusanku?"